Soalnya gue beneran pernah coba hampir sekitar setengah tahun. Itu gue coba kayak gitu. Latihan belasan jam. Seriusan, gimana man hasilnya man? Halo Sobat Semusik, jumpa lagi di YouTube Semusik. Kali ini kita akan ada segmen baru namanya Cerita Semusik. Jadi kita akan membahas berbagai macam cerita yang menarik dari teman-teman kita, musisi dan juga teman-teman lain. Pokoknya yang berhubungan dengan musik dan berkecimpung di dunia musik. Kali ini kita kedatangan tamu, teman saya. Ini beliau dulu pernah jadi drummer di apa ya? Di mana? Pengalamannya sudah melalang buana. Jadi pernah ikut jadi pemain drum di ini juga ya man ya, Major Rebel ya. Terus kemudian main musisi indie juga pernah. Terus kemudian main dangdut pernah. Pokoknya hampir semua genre lah. Sama bule juga pernah. Kita kenalan dong. Man, boleh ceritain nggak tentang about yourself? Apa nih? Dari mana ya mulainya ya? Lu pengen dikenal sebagai apa sih? Dikenal? Apa ya? Kalau dikenal sih, ya pasti musisi lah. Iya kan? Oh, iya. Lain juga sih. Ya, pasti musisi. Pastinya ya gitu sih. Tinggal di mana man? Tinggal di Jakarta sekarang. Tempatnya gue di Pluit ya. Pluit Timur ya, di Jakarta Utara itu. Yang sekarang aktif sebagai apa man? Maksudnya masih main drum sama siapa gitu atau aktif apa aja man bermusiknya? Paling session sih. Kalau session sekarang sih macem-macem ya. Paling yang kalau session sih sama masih Color Jakarta ini ya. Rata-rata band-band Jakarta sih. Terus Petra siapa man? Petra Siombing. Oh, Petra Siombing. Jevin Julian. Wih, mantap. Ya, rata-rata dari Indonesia aja sih, dari Jakarta sih, sorry. Jakarta ya. Tapi dulu kayaknya pernah main bareng musisi ini juga ya, Amerika juga ya. Amerika sih ya sesama ini sih, paling sesama murid kali ya. Juga di sekolah, terus kita iseng bikin project gitu, terus coba main di kafe, main di klub-klub jazz gitu pernah sih. Klub jazz. Gokil banget. Aku nanti kok gua sih? Aku aneh, orang Jawa ngomong gua tuh aneh. Nanti ya. Kita bahas tentang itu man, pengalamanmu sekolah di Los Angeles. Dulu katanya belajar sama drummernya Metallica juga ya? Drummernya siapa sih? Bukan Metallica. Siapa Metallica? Ngawur aku. Bukan. Yang terkenal itu Dream Theater bukan? Bukan Dream Theater dia. Ada sih dia drummer session juga. Oh, oke. Pokoknya ini ya, terkenal gitu. Nanti kita bahas ke sana. Kita simpan di akhir-akhir pengalamanmu sampai kuliah ke Los Angeles ya. MI gitu. Tapi kita pertama-tama kita bahas ini nih man. Dulu gimana sih sampai bisa berkecimpung di dunia musik tuh, ceritanya gimana man? Oke. Jadi ini lumayan panjang ya. Awalnya tuh kayaknya dari belajar piano dulu sih. Oh, malah piano. Kok bisa Jadi dipaksa belajar piano deh sama orang tua. Sampai pokoknya dia pengen, orang tua gue tuh pengen sampai kayaknya gue jago banget gitu loh main pianonya. Benar-benar dipaksa deh. Padahal ini ngomongnya aku kali ya enaknya ya. Gue juga nggak apa-apa. Bebas. Jangan sih. Iya, jadi pokoknya dipaksa
piano, terus akhirnya pas tengah-tengah SMP SMA gitu, terus ngelihat kakak kelas main drum. Mereka lomba, intinya kayak lomba di sekolah gitu, terus gue nonton dari samping. Pas ada yang main drum jago banget gitu loh, dan kayaknya asik. Dari itu mulai interest, mulai cari-cari tahu sendiri drum tuh apa, gimana cara mainnya, belajarnya gimana ya, segala macem. Baru deh dari situ mulai pelan-pelan. SMP SMA lah. Sampai SMA, terus kemudian memutuskan serius ketika itu ya, berarti SMP SMA sampai serius mungkin gimana waktu sampai titik sampai lu memutuskan pengen jadi drummer itu waktu kapan dan gimana ceritanya waktu itu? Titik pengen jadi drummer gitu ya. Itu kayaknya pas, mungkin sebenarnya tuh udah pengen jadi drummer itu pas SMA. SMA. Sebenarnya tuh udah tertarik gitu loh, ini kayaknya, tapi nggak mikir untuk jadi karir. Oke. Nggak kepikiran untuk jadi karir gitu loh. Ya suka-suka aja main. Terus ternyata ya sebenarnya pas mau masuk kuliah juga bingung waktu itu. Ini kuliah apa ya gue gitu. Sebenarnya bingung. Tapi udah ada ketertarikan di musik gitu loh. Cuman ya akhirnya ya udahlah musik aja, kayaknya emang musik nih gue gitu. Akhirnya ngambil kuliah musik di UPH ya? Di UPH, benar. Dulu pernah ini nggak sih? Biasanya tuh musisi ya Man ya, terutama dari apa namanya, dari daerah perkotaan. Nggak cuma perkotaan sih sebenarnya, hampir musisi Indonesia itu kalau pengen memutuskan untuk serius bermusik dan bilang ke orang tuanya sampai ke level pengen kuliah musik tuh biasanya mendapatkan banyak tantangan gitu, tantangan dari entah itu keluarga ataupun lingkungan gitu. Dulu pernah ngalamin gitu nggak sih? Terus gimana cara menghadapinya waktu itu Man? Oh pernah, itu pernah banget. Sering, itu udah harus jadi makanan sih. Gimana ceritanya Man kalau kamu Man dulu? Itu tuh harus dijadiin itu jadi makanan sih. Jadi benar-benar bukan nggak mungkin sih. Ya syukur-syukur ada yang, kalau orang ada yang tumbuh di lingkungan yang di support, lingkungannya support, keluarganya tuh benar-benar support. Itu tuh beruntung banget. Bener-bener setuju banget Man. Dan tapi kalau buat mereka yang nggak disupport dan kurang disupport maksudnya, itu harus dijadiin, harus siap, harus dijadiin makanan gitu loh. Kayak ya udah deh, yang penting gue suka nih, jadi kalau gue suka ya bodo amat deh, terus gitu. Ya rata-rata ini ya yang background keluarganya dari non musisi gitu memang ditentang sih ya rata-rata ya. Kalau yang kayak kamu bilang tadi, makanya orang yang disupport itu bersyukur banget, beruntung banget. Yang tapi nggak menutup kemungkinan juga bahwa mereka bisa sukses juga sih gitu. Betul. Kalau bukan masalah lingkungan penting, tapi bukan itu maksudnya utamanya untuk kesuksesan seorang pemain musik misalnya. Kalau menurut pengalamanmu gimana Man? Jadi tadi kan kamu bilang bukan cuma lingkungan ya yang menentukan. Kalau kamu dulu punya pengalaman gimana Man, kok dari sisi lingkungan atau keluarga gitu, terus bagaimana kamu menghadapi itu gimana Man? Kalau pengalaman sih paling dari lingkungan dulu ya. Lingkungan tuh kan gue tinggalnya di Pluit nih. Gue benar-benar sama sekali nggak nemuin teman bermain lah gitu loh. Teman bermain kayak pengen ngeband tapi sama siapa ya gitu loh. Ya paling doang, dan di sekolah pun juga gue kayak merasa pengen yang lebih gitu loh pada zaman itu. Dan akhirnya ternyata gue nemu lingkungan itu ya setelah di kuliah sih sebenarnya. Dari kuliah baru kebentuk, oh ternyata ada kayak gini, terus coba cari tahu komunitas-komunitas,
Maksudnya mulai aktif dari yang kecil-kecil aja dulu, join komunitas atau apa, ya bisa dari komunitas sih sebenarnya sih paling pertama ya. Terus ya kalau nggak tahu ya, dulu banyak banget sih yang bilang lu ngapain sih kuliah musik gitu, banyak banget. Itu tuh paling sering keluar dari mulut lingkungan gitu loh. Terus nanggepinnya gimana man waktu dulu? Ya dicuekin? Apa ya sempet kesel sih, cuman nggak perlu kesel juga kan lama-lama. Ya cuman dulu kan masih baru gitu ya, maksudnya masih anak-anak kali ya. Ya itu makanya harus dijadiin makanan aja sih. Gitu. Ya udahlah, biasa aja gitu loh. Nah, gue pengen nanya ini man, dulu kan sempat mencicipi kuliah musik bertahun-tahun lah ya sebenarnya. Ya, sebenarnya kan banyak juga musisi yang nggak kuliah gitu kan man, dan bisa sukses. Menurut kamu tuh yang membedakan kenapa sih dulu memilih jalur untuk kuliah gitu? Sebenarnya bisa sukses nggak sih tanpa kuliah musik? Bisa sukses nggak kalau tanpa kuliah musik? Bisa lah. Bisa ya. Banyak soalnya yang membuktikan ya. Bukan banyak lagi, emang rata-rata gitu. Nah, gimana tuh man? Rata-rata di Jakarta khususnya, di Indonesia, Jakarta khususnya, ya mereka yang megang-megang, maksudnya yang sukses-sukses itu ya rata-rata yang nggak kuliah musik gitu loh. Menurutmu itu apa man yang membedakan? Kan kamu kuliah musik nih. Terus kenapa banyak yang malah nggak kuliah musik tapi malah sukses? Atau malah yang megang, maksudnya yang berkarya gitu kan maksudmu kan? Iya. Apa ya? Mungkin mentalnya sih. Wah, gimana tuh man? Gimana? Jadi apa ya? Mungkin ada beberapa orang yang, karena gini loh, kalau kuliah musik itu kan perlu modal. Betul. Ya kan, kuliah musik apalagi nggak mahal gitu loh. Nggak mahal, nggak murah. Iya. Ya kan? Apalagi kampusnya itu kan. Iya. Di UPH aja tuh, untuk kalau Indonesia di Jakarta, di UPH aja tuh, kampus-kampus sekarang deh, itu semua juga mahal gitu loh. Modal. Dan apa ya? Kadang tuh semangat berjuang itu tuh lebih semangat berjuang mereka yang dari nol, maksudnya mungkin nggak punya modal, cuman punya modal niat, punya modal gue pengen berkarya nih, justru itu yang penting gitu. Bukan orang yang gue pengen kuliah musik terus yaudah gue kuliah aja deh, gue ngapain di sini, yang penting gue kuliah aja. Itu beda tuh, pasti beda. Iya benar-benar. Gitu orang sih. Yang ini ya, apa namanya, yang udah memang niatnya lebih tinggi gitu ya. Iya, yang niatnya tuh gue pengen main musik intinya. Itu beda pasti. Asa sih. Gitu. Tapi tadi pertanyaannya perbedaan kuliah musik sama enggak ya maksudnya? Iya, Iya, pertanyaan apa perbedaannya kuliah musik sama enggak maksudnya gitu. Ya sebenarnya apa ya, nggak ada bedanya sih sebenarnya sih. Sebenarnya iya ya, maksudnya kurikulumnya kita bisa cari di internet, itu nggak sih semuanya? Iya. Ya YouTube lah. Dari YouTube kan, YouTube University of YouTube. Iya benar bisa. Cuman maksudnya yang membedakan menurut gue ya, dari sisi kompetensi misalnya. Kalau dari kompetensi nih, kalau orang yang kuliah itu pasti kompetensinya tuh teruji gitu. Cuman bukan berarti dia lebih hebat, maksudnya lebih valid dari yang enggak gitu loh. Bukan berarti kayak gitu, cuman sebagai apa ya, tanda aja sih. Orang udah pernah kuliah di sini gitu loh. Mereka karena kampusnya punya kurikulum masing-masing dan mereka melatih itu istilahnya, makanya certified
secara kompetensi mempunyai apa namanya? Ya itulah, punya kompetensi yang sesuai dengan diajarkan gitu ya kira-kira ya. Maksudnya kayak ibaratnya tuh kayak masak nih ya. Misalnya kita mau masak, orang yang kuliah musik itu tuh udah tahu nih. Misalnya gue mau masak apa ya, nasi goreng paling gampang kan. Kalau orang kuliah musik itu ngelihat dia cara masak nasi goreng tuh pasti dia lebih nyiapin dulu bahannya semua step by step gitu, satu persatu. Nasinya, garamnya harus seberapa, ininya semua ada takarannya gitu loh. Tapi kalau orang yang mungkin nggak kuliah musik, dia mau masak nasi goreng, ya sepengalaman dia seenak apa. Iya. Gitu aja sih. Dan keduanya bisa sama-sama enak sebenarnya ya. Bisa, ya benar. Cuman caranya aja begitu gitu loh, dan ya seperti itu gitu loh. Nah dulu gimana man ceritanya sampai lu memutuskan untuk melanjutkan kuliah sampai ke LA gitu man? Itu kenapa man? Apakah nggak cukup dari musik 4 tahun di Indonesia atau sebenarnya apa sih yang lo cari dulu? Itu tuh sebenarnya apa ya, kayak mimpi masa kecil sih sebenarnya. Oke. Gimana man? Jadi pas dulu lulus SMA tuh gue pengen banget kuliah di situ, di MI itu loh, Musician Institute ya. Pas mau lulus SMA tuh gue udah cari, maksudnya gue tuh gitu loh. Oh sebenarnya pengen kuliah di situ sebenarnya ya? Setelah Iya. Oke. Cuma waktu itu ada kendala, maksudnya nggak ada modalnya lah intinya. Karena kan emang mahal banget kan. Apalagi biaya hidup. Iya, maksudnya mahal banget, gila lah pokoknya di situ. Ngabisin duit. Iya. Itu. Kalau nggak salah MI itu pokoknya di dunia ini, kok di dunia sih, di Amerika kalau nggak salah tuh ada 2 kampus yang terkenal ya, Berkeley sama MI sama Juilliard ya, ada 3 kampus itu ya. Kalau di juga. Sorry nggak apa, terusnya signalnya tadi ke ini. Apa? Gimana? Iya, ya pokoknya ada 3 kampus itu ya kalau nggak salah yang terkenal ya, Juilliard, MI, sama Berkeley, dan katanya ketiga-tiganya itu punya spesialisasi masing-masing. Itu gimana sih? MI lebih kemana man dibandingkan Berkeley sama Juilliard? Mungkin kalau MI itu lebih apa ya? Kalau Berkeley itu tuh lebih terstruktur sih. Gitu sih, lebih itu beneran kampus banget gitu loh. Akademik gitu atau gimana maksudnya? Akademis sih ya. Maksudnya lingkungannya juga lebih student banget lah, lebih pelajar banget. Kalau yang berdasarkan dari kata teman gue ya, yang di Berkeley. Tapi kalau di MI itu lingkungannya lebih mencoba untuk apa ya, simulasiin Hollywood banget lah gitu. Kayak gaulnya, terus pertemanannya, koneksinya. Gimana tuh man maksudnya mensimulasikan Hollywood banget tuh gimana maksudnya? Ya cara bergaulnya gitu loh, kayak beneran emang nggak ada orang jelek aja di situ. Wow. Maksudnya kayak bukan orang jelek gimana ya, maksudnya kayak orang jelek kayak gitu. Gimana emang pergaulan di sana gimana sih, penasaran? Waktu di MI gimana sih pergaulan di sana? Pergaulan ya, gue nggak terlalu gaul banget sih sebenarnya di situ. Masa sih? Gue cuma latihan doang men di situ men. Masa bohong? Bener. Kenapa kan? Maksudnya persaingannya gimana sih? Kayak kesannya kayak persaingannya ketat gitu kalau latihan terus. Iya, karena semuanya mencoba menjadi yang terbaik soalnya. Seriusan?
Mm-mm. Gimana tuh Man? Maksudnya gimana Man? Mencoba menjadi yang terbaik itu gimana maksudnya? Jadi misalnya dalam satu batch gitu ya, Satu angkatan. satu angkatan, Mm-mm. let's say ada 50 sampai 70 drummer, Mm-mm. ya kan? Yang mereka semua pengen menjadi yang terbaik. Ya nggak semuanya sih, cuma maksudnya 90% dari mereka tuh pengen menjadi yang terbaik gitu loh. Di antara yang lain. I see. Jadi emang mentalnya juga itu. Mm-mm. Karena mereka juga kan nggak semua mereka tuh punya modal dan orang kaya gitu loh. Bukan bule kaya lah istilahnya. Oke. Mereka juga harus kerja di McDonald atau kerja di mana, kerja di toko musik, kerja di tempat lain gitu loh untuk biayain kuliah dia dan biaya hidup mereka gitu loh. I see. Mm-mm. Jadi etos kerjanya tuh kerasa banget ya Man ya di sana ya, ditempa banget gitu ya. Itu rata-rata kayak gitu atau gimana Man? Hampir semua pelajar itu kayak gitu, maksudnya sambil kerja atau gimana? Rata-rata sih sekitar 90% begitu. Oh, dulu pernah kerja juga Man di sana? Sempet sih. Oke. Sempet. Gimana Man pengalamannya Man waktu itu di sana? Ya nggak boleh ketahuan aja. Ya sembunyi. Ini benar. Jadi gue sempet berapa ya? Sekitar 3 bulan. Kayaknya sempet hampir 3 bulan lah kayaknya. Sempet ini kerja di food truck gitu. Oh, kayak yang jualin makanan gitu Man? Iya, makanan Meksiko gitu. Jadi gue yang bukan yang masak, jadi yang nyiapin terkasih ke orangnya yang masak. Gitu. Nah balik lagi ke itu Man, persaingan di MI Man. Itu istilahnya untuk bisa keep up, bisa bisa menyaingi mereka yang di sana, itu harus seberapa keras Man latihannya waktu di sana dulu? Berapa jam gitu atau gimana Man latihannya? Apa sampai berdarah-darah kayak di film Whiplash itu? Dasar. Kalau gue pribadi waktu itu gue merasa gue masih kurang banget nih gitu. Waktu awal-awal masuk? Iya, karena temen gue ada yang jadi gue langsung temenannya tuh sama senior waktu itu. Jadi gue tahu dia langsung tiba-tiba tuh kayak ngobrol, kita sempet ngobrol basa-basi gitu lah ya, gini. Terus dia kayak cerita, iya nih gue minggu depan main sama Marcus Miller. Seriusan? Iya, ya ini drummer cewek lah, ada. Dia terkenal juga sekarang di dunia kayaknya ya. Dia di Amrik terkenal, kayaknya juga orang-orang Indonesia kayaknya ada beberapa pasti pada tahu. Namanya Bianca. Jadi kayak ngobrol, iya, gue minggu depan nih nanti main sama Marcus Miller di sini. Oh, keren. Masih pelajar padahal ya? Kenapa? Masih pelajar padahal ya itu? Masih pelajar dan mainnya enak banget gitu loh. Begitu gue ngeliat itu dan gue coba ngobrol, dengar kayak gitu ya, gue merasa gue harus latihan lebih keras nih gitu. Nah waktu itu sorry. Nah, udah kok tadi. Waktu itu sampai untuk bisa menyusul di level kayak mereka harus seberapa keras Man latihannya? Pertanyaannya kompleks juga nih sebenarnya. Penasaran Man, maksudnya biar kebayang gitu. Kayak berapa jam gitu atau gimana sih Man dulu? Soalnya di film Whiplash itu kayak membuat mindsetku sebagai pengamat musik tuh kayak itu beneran nggak sih? Atau cuman di film doang gitu? Mungkin itu jatuhnya lebih ke mental sih sebenarnya. Sebenarnya kayak kalau kita latihan 14 jam pun sehari, kalau mental dan pikiran kita nggak di situ, buang-buang waktu sih gitu. Menarik nih. Iya kan? Iya. Mendingan latihan 3 jam aja tapi fokus gitu loh. Bener-bener 3 jam pure latihan.
Menarik. Gitu sih, dibanding yang 8 jam. Tapi ya atau sih gue tuh nggak percaya sih kalau orang bisa latihan 8 jam fokus lah banget gitu loh. 8 jam itu quality gitu kayaknya susah. Iya. Mending quality over quantity ya, istilahnya lebih penting itu tadi man ya. Setuju sih man. Kalau latihan kualitas lebih ini ya. Soalnya gue beneran pernah coba hampir sekitar setengah tahun. Itu gue coba kayak gitu. Latihan belasan jam. Seriusan, gimana man hasilnya man? Capek banget, kayak bener-bener gak ada kehidupan. Dan itu stres. Dan ini bener gak sih gitu loh. Nah yang gue belajarin adalah itu nggak maksimal gitu loh. Tapi secara motorik dan secara motorik dan teknik itu banget berkembang jauhnya minta ampun. Kayak masuk ke kayak kesedot waktu gitu loh. Kayak dilambatin gitu loh. Wow. Terus begitu keluar udah jago gitu loh. Seriusan. Berapa lama? Berapa lama itu mencoba seperti itu man? Setengah tahun. Waktu di sana? Tapi yang gue belajar adalah itu nggak efektif. Sebenarnya ya. Nah, yang efektif gimana man kalau menurut kamu man, tips? Soalnya kan musik itu luasnya minta ampun ya, banyak banget gitu loh. Banyak banget. A B C D F G H I J itu banyak banget. Musik lah, teknis, hal teknik itu apa ya? Kayak kita harus ngadain kuping juga kadang, kita harus ngadain perasaan, kita harus mikir juga mau main kayak gimana cara main yang enak. Pokoknya benar-benar luas. Jadi kayak sedangkan kalau latihan kayak gitu, dihajar kayak gitu yang belasan jam setiap hari, itu tuh cuma naikin kebiasaan dan motorik kita terhadap instrumen. Tapi mungkin secara musicality tuh gak seberkembang itu. Jadinya begitu nanti ketemu musisi lain, susah tuh connect biasanya. Iya. Jadi perlu ini man ya, imbang secara nggak cuman motorik yang mempengaruhi teknik, tapi juga feel rasa ya gitu ya. Kayak ngobrol aja gitu. Kayak kalau nggak pernah ngobrol cuma latihan doang, begitu ketemu orang terus kita ngobrol pasti aneh gitu loh. Iya bener banget. Dulu pengalaman main sama musisi di sana gimana man? Pengalamannya ya? Yang didapatkan apa aja man? Istilahnya insight apa aja yang didapatkan? Sebenarnya sama-sama aja sih, kayak kalau kita main sama orang sendiri ya gitu. Kayak sama-sama aja sih sebenarnya, cuma beda bahasa aja sih. Bahasa Inggris, bahasa kalbu. Kita bahasa Indonesia ya. Beneran. Jadi secara rasa dan apa sama sih. Kalau dari sisi skill tuh gimana sih man dibandingkan orang Amerika man, orang Indonesia? Apakah kita kalah gitu di instrumen musik barat itu? Kalau ngomong gamelan kan beda konteks. Kita ngomong instrumen musik barat gimana? Musik